Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Kaputri Fadisya dengan nomor induk mahasiswa 0542179112. Saya dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Malang. Di sini saya akan mempraktikkan tugas 2 dari mata kuliah Analisis dan Visualisasi Data. Langsung saja di sini pada soalnya, yaitu menggunakan informasi berikut untuk menjawab pertanyaan dengan memperhatikan dataset pada file Excel. File Excelnya itu yang ini. Ini data pendapatan SLSX atau data pendapatan CSV yang sudah saya download. Nah, kemudian install paket berikut jika belum terinstall, lalu load paket menggunakan fungsi library. Saya juga sudah install paket ini, kemudian juga sudah saya load paket menggunakan ini. Di sini saya sudah membuat ininya langsung. Tinggal saya beri penjelasan saja. Yang pertama yang ini data untuk rate CSV. Nah, di sini data pendapatan CSV dan view data. Nih, datanya ada di sini, pendapatan dan kebahagiaan yang dari Excelnya tadi. Nah, kemudian yang ini melakukan regresi linear sederhana dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama yang A, gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak dan jelaskan interpretasi histogram tersebut. Nah, di sini saya sudah membuat ini histogramnya, data kebahagiaan, histogram kebahagiaan, tingkat frekuensi dengan warna light blue dan bordernya black. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini histogram kebahagiaan. Dari bentuk ini dapat disimpulkan bahwa histogram kebahagiaan ini berdistribusi normal karena bentuk grafis yang simetris, di mana ini puncak di tengah, frekuensi tertinggi itu berada di tengah, yaitu antara 3 dan 4, dan kedua ujung frekuensinya juga menurun seimbang. Nah, selanjutnya yang B, yaitu menggunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Kemudian interpretasikan hasil grafiknya. Di sini ya, menggunakan scatter plot. Yang B, plot dengan data pendapatan, data kebahagiaan, dan main scatter plot dengan hubungan pendapatan dan kebahagiaannya. Hasil pendapatan kebahagiaan blue, warnanya dengan CH19. Nih. Nah, bisa kita lihat ini scatter plotnya dari yang B, hubungan pendapatan dan kebahagiaan. Jadi titik-titiknya itu menyebar membentuk pola yang condong ke atas, bergerak dari kiri bawah menuju ke kanan atas dengan penyebaran titik-titiknya cenderung mengikuti pola lurus, meskipun ada sedikit titik-titik penyebarannya di sekitar garis. Nah, yang artinya semakin tinggi nilai pendapatan seseorang, maka tingkat kebahagiaannya cenderung semakin meningkat. Kemudian yang C, yaitu lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Nih, hasil regresi dari C ya. Bisa dilihat dari residuals ini, jika semakin tinggi nilai pendapatan seorang, ini semakin tinggi juga nilai kebahagiaannya. Jika pendapatannya itu dianggap 0, maka tingkat kebahagiaannya adalah 0,20906. Namun jika setiap kenaikan 1 unit ini pendapatan, maka tingkat kebahagiaannya itu jadi sebesar 0,71239 unit. Nah, untuk p-value-nya ini kurang dari 2.2e-16 karena nilai ini jauh lebih dari 0,05 dari signif kode, maka variabel pendapatan ini berpengaruh signifikan secara statistik. Maka variabel pendapatannya berpengaruh signifikan secara statistik terhadap kebahagiaannya. Jadi pada multiple R squared dengan 0,7452 jadi sekitar 74,52%. Ini seluruh perubahan nilai atau variasi kebahagiaan ini dapat dijelaskan oleh variabel pendapatan melalui regresi ini. Jadi untuk sisanya itu dipengaruhi dari faktor lain yang tidak diketahui atau tidak diteliti ya. Nah, nilai F statistik
ini sebesar 1451 dengan p-value-nya kurang dari 2.2 E-16. Ini sangat kecil. Dengan model regresi ini secara keseluruhan itu layak untuk digunakan untuk memprediksi hubungan antara kedua variabel tersebut. Jadi secara umum hubungan antara pendapatan dan juga kebahagiaan ini bersifat positif dan nyata secara statistik. Oke. Selanjutnya yang D yaitu gunakan perintah plot atau nama variabel regresi kalian untuk cek homoskedastisitas dan interpretasikan hasil plotnya. Nah ini yang D par info, dan ini untuk plot homoskedastisitas ya. Ini 2,2 ini mengatur jendela grafik jadi susunan 2 baris dan 2 kolom. Jadi buat 4 grafik sekaligus ini. Dari sini kita lihat dari grafik residual versus weighted ini, titik-titik residunya ini menyebar secara acak namun merata dan tersebar di sekitar garis lurus ini. Penyebaran titik-titiknya juga seimbang tanpa membentuk pola-pola tertentu, mulai dari titik kiri ke titik kanan. Ini relatif sama. Tidak ada yang melebar atau yang menyempit, ya, menunjukkan bahwa residual ini bersifat konstan. Jadi homoskedastisitas tadi terpenuhi. Nah, untuk scale location ini pendukung untuk memastikan hasil data-data ini juga menyebar acak di sekitar garis, sekitar garis merah ya, lurus, garis merah lurus ini. Penyebarannya juga relatif konstan, tidak ada yang naik atau turun. Jadi homoskedastisitasnya juga terpenuhi. QQ residuals ini untuk cek normalitas data residunya. Karena titik-titiknya mengikuti garis lurus, ya, secara berurutan ini menunjukkan bahwa data residu ini ya berdistribusi normal. Sama dengan ini residual versus leverage ini juga ini untuk cek apakah ada data yang menyimpang atau pengaruh yang berlebih. Karena tidak ada titik-titik yang berada di luar batas garis ya. Ini batas garis putus-putus atau jauh menyimpang juga tidak ada, jadi tidak ada pengaruh berlebih yang mengaruhi model regresi. Oke, yang selanjutnya yaitu yang E, visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, plot data point pada grafik. Kemudian yang kedua, tambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot. 3, tambah bersama untuk garis linear, dan 4, beri judul dan label yang sesuai dengan sumbu X dan Y. Nah, di sini pertama sudah plot titik data. Nih. Plot data pendapatan kebahagiaan dengan main. Ini judulnya ya. Regresi linear pengaruh pendapatan terhadap kebahagiaan. Nah, pengaruh pendapatan terhadap kebahagiaan. Kemudian kita tambahkan garis regresi ini, ya, Epsilon model ini. Nah, ini sebagai garis prediksi nilai kebahagiaan berdasarkan pendapatan. Kalau plot titik data ini berfungsi menampilkan seluruh pengamatan dalam bentuk titik-titik ini yang berwarna biru ini menunjukkan nilai hubungan antara pendapatan dan kebahagiaan. Kemudian yang ketiga, tambah persamaan untuk garis linear. Di sini saya menggunakan perintah teks ini untuk persamaan garis, yaitu ini Y 0,209 plus 7,12 X ini. Di bawahnya juga saya tambahkan R2-nya, nilai R2 nih. Iya, ada di sini R2 0,24745. Ini sebagai informasi kekuatan model regresinya. Nah, yang keempat, judul dan label tadi sudah ya. Judulnya tadi ini regresi linear pengaruh pendapatan terhadap kebahagiaan. Kemudian untuk X-nya saya beri ini pendapatan. Kemudian Y-nya ini untuk kebahagiaan. Seperti itu. Pendapatan kebahagiaan. Ini sudah. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata,
atau penjelasan saya yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.